Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Ciretno dalam program kita di sore hari ini Tribuners, yakni program Ngobrol Virtual edisi Jumat 3 Oktober 2025. Dan tentunya di segmen hari ini ataupun juga di sore hari ini kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk Jepang Indonesia Bersatu, kisah di balik single Sakura Tercinta. Dan kita akan bahas bagaimana kemudian kisah jalinan persahabatan dari dua negara ini bisa bersatu. Jadi bukan hanya sekedar sebuah karya saja, tapi ada persoalan persahabatan nih. Nah, sudah bersama kita ada Kak Lukman Rola atau Deng Rola selaku musisi dari Kota Makassar. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Deng Rola. Selamat sore. Assalamualaikum Tribuners. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Amin. Amin, luar biasa. Bagaimana kabar, Deng Rola? Selalu baik, alhamdulillah. Selalu baik, alhamdulillah. Ini tetap optimis terus ya? Iya, harus optimis. Dari wajahnya ya. Kita hidup itu memancarkan harus energi optimis, positif terus. Jangan pernah pesimis. Oke. Dan kita akan mengulik juga mungkin terlebih dahulu soal personal Deng Rola. Izin ya, Deng Rola, kita akan berkenalan terlebih dahulu juga dan mewartakan bagaimana sebenarnya sosok Deng Rola ini di Kota Makassar terlebih dahulu. Sebagai musisi dari Makassar, ini sepak terjangnya itu sudah mulai di tahun berapa, Deng Rola? Kalau saya memulai karir di bidang seni ini, seni musik dan suara, itu saya mulai sejak tahun 89. Di tahun 89 itu saya mulai membuat sebuah karya lagu. Berawal dari situ hingga sampai saat ini masih tetap berkarya untuk memajukan lagu-lagu daerah, khusus lagu daerah Makassar sesuai bahasa yang saya kuasai. Karena saya memang asli Makassar, tidak lahir di daerah lain. Jadi besar rasa tanggung jawab saya terhadap lagu Makassar. Saya dulu semenjak pertama kali menggeluti bidang ini, banyak ikut juga di senior-senior yang sudah mendahului kita. Di karya itu, seorang seniman yang ingin berkarya memang harus mencari seorang mentor. Betul. Guru. Jadi Lukman Rola ini hanya seorang seniman kecil yang memang ingin mengabdikan hidupnya untuk agar supaya budaya kita di Makassar ini, terutama lagu daerah ini, menjadi sebuah budaya yang bisa dijadikan jati diri dan dikenal orang gitu. Jadi memang sudah saya wakafkan hidup saya untuk lagu-lagu daerah Makassar. Tapi sebenarnya Deng Rola ini pasti punya motivasi gitu ya, atau semangat yang kemudian menjadi pemicu sehingga mau melestarikan budaya Bugis Makassar itu sendiri. Nah, motivasinya itu muncul dari sejak kapan nih, Deng? Motivasi itu muncul sejak saya masih anak muda. Saya sering melihat, saya memang senang, mungkin ini anugerah ya dari Tuhan, karena memang Tuhan itu memberikan kemampuan, sedikit kemampuan buat setiap manusia di jalur apa, dan inilah jalur yang saya rasakan begini. Tuhan ini memberikan sebuah anugerah, bisa menciptakan lagu, alhamdulillah ya. Bisa menjadi seorang pemusik, bermain musik, ya, bisa bernyanyi, ya, itu yang saya bilang tetap harus bersyukur. Ketika semua itu disyukuri, maka nikmatnya akan ditambah. Nah, itulah yang saya pegang hingga saat ini. Dan saya selalu termotivasi ya dengan
alam sekitar, termotivasi dengan pendahulu-pendahulu kita yang sangat menjaga budaya lagu daerah Makassar ini, terutama di dalam tatanan bahasa dalam lagu. Karena lagu Makassar ini tidak seperti lagu-lagu di daerah lain. Kita harus berhati-hati betul dalam menulis syair, lirik di dalam bahasa Makassar. Harus hati-hati. Genrenya pun kita harus hati-hati. Pemilihan musiknya juga. Pemilihan gitu musiknya harus hati-hati, karena idealisme kita ini di dalam lagu Makassar beda dengan lagu-lagu daerah lain. Jadi motivasi saya itu. Kemudian juga saya ingin lagu Makassar ini tidak hilang tidak tergilas oleh zaman, karena sekarang memang zamannya luar biasa. Makanya anak-anak itu saya didik untuk bagaimana caranya nanti mereka bisa menjadi generasi penerus khusus di lagu daerah Makassar lebih baik, lebih bagus dari senior-senior yang sebelumnya. Jadi saya punya anak didik banyak untuk nanti menjalankan tongkat estafet, karena saya tidak mau lagu daerah ini hilang, saya tidak mau. Terbukti sekarang anak-anak itu yang baru muncul berkarya, yang junior-junior ini seakan-akan ingin berkarya tapi tidak konsisten. Mau langsungnya instan? Ya, mau langsung instan. Sementara tatanan bahasanya juga saya rasa tidak terlalu tepat. Karena memang ada khusus bahasa di lagu, ada khusus bahasa sehari-hari. Jadi mudah-mudahan dengan adanya hal-hal semacam positif semacam ini, anak-anak bisa menjadi lebih berintrospeksi diri, bagaimana sebenarnya membuat karya yang bisa abadi. Karena kalau karya yang kita ingin punya karya yang abadi, perbaiki kualitasnya. Betul. Perbaiki kualitasnya. Jangan ngasal gitu ya. Jangan ngasal, jangan pernah menyinggung sifat-sifat buruk orang. Betul. Jangan pernah menyinggung kekurangan orang dalam raganya, itu tidak boleh. Jadi mencipta lagu itu, membuat sebuah lagu yang harus mengedukasi. Jangan misalnya begini. Ya, mungkin prinsipnya seperti apa kalau misalnya Deng Rola menciptakan sebuah karya gitu, harus ada apanya? Karena kalau saya kan ada lagu yang diciptakan itu setelah terjadi, setelah ada kejadian baru kita merasakan, kita tulis lah. Betul, itu. ya. Ada juga lagu yang kadang kita cuma membayangkan akan terjadi ke depan, belum terjadi kita sudah bikin. Dan anehnya orang bilang doa bisa relate gitu. Ucapan adalah doa. Di lagu itu juga biasa terjadi dalam kehidupan. Jadi ada lagu yang saya ciptakan itu memang saya yang merasakan kesakitan di dalam, bukan lagi di hati tapi mungkin di dalam kalbu saya. Itu terjadi sebuah cerita pengkhianatan apa segala macam. Tapi bukan dikhianati oleh lawan jenis ya, bukan. Bukan dalam percintaan. Bukan. Dikhianati ini oleh seseorang yang sahabat lah. Saya tuangkan ke dalam lagu itu memang betul-betul isi hati saya yang saya tuangkan situ. Ada yang mengatakan terlalu keras, terlalu sadis katanya saya menulis syair. Tapi itulah kata hati saya. Yang harus saya tuang ke dalam lagu, dan setelah saya tuang ke dalam lagu, persoalan yang pernah terjadi itu ya udahlah, gitu aja. Dan ada lagu yang saya ciptakan itu betul-betul mengedukasi, karena saya pernah membaca sebuah kitab, Ihya Ulumuddin, itu Imam Al-Ghazali berkata begini, tak ada yang lebih tajam di dunia selain lidah manusia. Iya, jadi saya simpulkan bahwasanya hati-hati dalam berucap, karena ketika ini sakit, lidah itu lebih tajam dari pisau. Saya tulislah ke dalam lirik Makassar, loko ati capak lila, jangan sampai lidahmu membuat sakit hati orang lain. Maka hati-hatilah,
tutu ko makana-kana, itu bahasa Makassarnya. Setuju. Hati-hati dalam berucap, tutu kui makana-kana. Jangan sampai ucapan kita bisa melukai hati orang. Kalau luka di badan itu Bisa diobati. ada obatnya. Betul. Tapi kalau luka di hati, Siapa apalagi yang tahu? kalau dia sudah masuk ke dalam kalbu, itu susah obatnya. Jadi mengedukasi orang agar tidak berbuat buruk kepada orang lain. Itu yang paling penting sebenarnya kita tuangkan dalam lagu itu. Oke, dari menit awal sampai saat ini, Deng Rola, saya mendengarnya ini kalau suara Deng Rola ini komposisinya suara bass. Ya juga. Saya kalau lagi Bisa tenor juga? Iya, Masuk saya tenor kalau, juga? Iya, saya kalau lagi ngobrol begini, suaranya saya di sini. Oke. Kalau lagi nyanyi, Tapi kalau nyanyi, ada tekniknya? ada. Jadi saya menyadari bahwasanya begini, suara saya ini bukan suara yang powerful. Kalau lagi nyanyi ya, bukan suara yang powerful. Jadi kadang ada orang berpikir begini, powernya si itu tipis suaranya. Jangan pernah jangan pernah merasa kecil hati ketika ada orang mengatakan suaramu kurang power. Kan bisa jadi dari suaramu yang tidak terlalu ngebas, misalnya kan, itu akan menjadi ciri dari kamu. Setuju. Itu. Jadi nyanyi itu bukan persoalan power yang besar, bukan. Jadi nggak melulu soal teknik. Iya, lebih kepada teknik. Kita mau gunakan teknik di mana nih kita menyanyi? Apakah di bahu, apakah di rahang, apakah di kepala, apakah di perut? Jadi kalau kita mau menjadi seorang khusus penyanyi di bidang apapun, kalau kita mau ahli, ya cari ilmunya. Oke. Kan gitu. Cari ilmunya dulu. Kalau kita sudah menguasai ilmu itu, tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita hadapi, pasti ada solusinya. Kalau kita paham itu. Iya, izin Deng Rola, selaku musisi Makassar, ini kebetulan mungkin pertanyaan yang sering Vio dengar dan sampai saat ini sepertinya belum saya dapatkan untuk jawabannya. Tadi kan dikatakan Deng Rola bahwa karya-karya ini biasanya syair-syairnya dalam bahasa Makassar. Nah, kadang ada yang pertanyakan bedanya bahasa Bugis dengan Bugis Makassar, itu ada perbedaan kah? Cara membedakannya juga seperti apa? Iya, sudah pasti beda kalau Makassar dengan Bugis. Makassar ya Makassar, Bugis ya Bugis. Dan kalau lagu Makassar, saya bisa berbicara banyak kalau bahasa Makassar. Tapi kalau bahasa Bugis, saya tidak bisa berbicara banyak karena saya tidak paham juga. Walaupun kakek saya itu orang Bugis Bone, tapi saya lebih ke bapak dan ibu saya yang Makassar Tulen. Itu. Jadi kalau perbedaan antara Bugis dan Makassar ya sangat jauh beda. Sangat jauh beda. Ya kadang-kala kan ada yang tapi ada beberapa kalimat yang ada hampir sama. Sama dengan terima kasih. Terima kasih itu kan bahasa Indonesia kan? Iya. Sementara kita Bugis Makassar tidak punya kata khusus terima kasih itu. Contoh ya, Jawa kan ada. Matur suwun, matur nuwun. Sunda juga ada. Madura, matur sakalangkong. Kalau Toraja, kur sumanga. Itu yang pernah saya cari, apa sih bahasa Makassar? Kok tidak ada? Jadi saya bilang begini, sebenarnya bisa, tapi harus, karena persoalan kata itu, persoalan kalimat itu adalah persoalan kesepakatan. Kalau kita sepakat ini kita namakan sendal ya, maka sendal lah namanya. Jadi itu. Kalau Bugis Makassar, persamaannya Bugis dengan Makassar sama-sama tidak ada bahasa terima kasih. Terima kasih. Itu aja. Oke, siap. Nanti mungkin siapa tahu ada teman-teman Tribuners yang sudah pernah membaca atau mempelajari, ya bisa komen di kolom komentar lah. Ya, boleh. Oke, dengan tema kita hari ini, Deng Rola, kisah di balik single Sakura Tercinta. Nah, dari sebagai musisi Makassar, kemudian bisa berkolaborasi dengan seorang artis gitu ya, yang datangnya dari kancah internasional. Semoga bisa menjadi artis internasional juga, Deng Rola. Amin. Amin.
Perjalanannya seperti apa nih sampai bisa berkolaborasi dan apakah ini merupakan cita-cita yang sudah lama diimpikan? Nah, jadi ini agak lucu juga sih pengalaman saya nih. Saya pertama kali bertemu dengan artis dari Jepang ini namanya Koki Ota. Iya. Itu Koki Ota, iya. Itu di tiga tahun lalu saya ketemu di Surabaya dalam sebuah event yang dinamai Matsuri. Jadi Matsuri itu saya pernah tanya, Matsuri apa sih? Dia bilang Matsuri itu kayak festival gitu ya, festival budaya. Ketemulah saya di situ. Nah, kebetulan saya juga waktu itu diajak oleh salah seorang pemilik sebuah perusahaan yang memang sering menyalurkan dia punya kantor itu, dia punya perusahaan LPK, lembaga pelatihan kerja khusus menyalurkan tenaga kerja. Oke. Kebetulan dia adalah orang Galesong, orang Makassar, tapi bergelut di Jakarta Depok itu dengan perusahaannya, makanya saya ketemu waktu itu pas dia ulang tahun. Disitulah awal saya bertemu dengan Koki Ota ini. Oke. Nah, jadi tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat maka muncullah ide ini. Bagaimana Daeng kalau kita buat sebuah lagu tapi dalam dua bahasa? Ya spontan saya menyambut dengan baik, walaupun saya agak kesulitan di di bahasa Jepangnya itu kan. Ya, jadi salah satu gimana caranya ya translator harus hadir kan. Jadi saya bikin lagunya dulu dalam bahasa Indonesia full, ya dalam bahasa Indonesia full. Nanti saya minta translator untuk mentranslate lah itu refrain pertama, refrain kedua masuk di bahasa Jepangnya itu. Jadi lagu ini unik, lagu pertama yang tercipta dengan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Tapi saya tetap memasukkan unsur hawa-hawa Makassarnya dong, ya kan? Dengan ada genre musik pakacaping di situ, teng deng dendera, itu harus masuk karena itu adalah ciri dari Daeng Rola. Bukan ciri dari saya, tapi memang itu sudah menjadi ikonnya Makassar itu, sindri pakacaping itu kan, pakacaping itu. Terus saya menyebut dalam syair lagu itu Pantai Losari karena hanya ada di Makassar yang namanya Pantai Losari gitu. Jadi saya memang harus mengangkat daerah Makassar ini, khusus kota Makassar ini, dan Makassar Goa, Makassar Takalar, Makassar Jeneponto, sampai Makassar Bantaeng. Gitu. Kan batas Makassar kan sampai situ dalam persoalan bahasa ya. Nah, dan alhamdulillahnya lagi saya nanti diminta nyanyi lagu Makassar di Jepang tanggal 18 Oktober ini. Ya, oh my God. Itu satu kebanggaan. Iya, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Jadi kenapa saya bangga? Karena saya diminta untuk nyanyi lagu daerah Makassar di sana. Ya, bukan lagu nasional Indonesia, ya kan? Awalnya saya ditawarin ini, Deng, bisa nyanyi enggak lagu-lagu Indonesia? Saya bilang, saya harus belajar dulu karena selama ini saya bergelut di lagu Makassar. Bukan saya tidak tahu lagu Indonesia, tahu juga, tapi kan harus ketika mengulik dulu, diulik dulu. Ketika kita tidak menjiwai lagu tersebut, maka pasti akan penyampaiannya kurang. Ya, penyampaiannya kurang. Alhamdulillah 6 lagu nanti saya diminta untuk nyanyi lagu original, lagu Makassar. Oke, Makassar semua, ciptaan Daeng Rola semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu di acara festival atau seperti apa? Acara kebetulan yang bikin event ini event tahunan. Memang ini event tahunan yang yang dibuat oleh KBRI. Oh, oke. Nah, jadi alhamdulillah juga kemarin sebelum pulang dari Senayan saya dapat kabar katanya nanti setelah acara kita diundang ke KBRI oleh duta besar. Ya alhamdulillah. Jadi kemarin juga sempat tampil di Senayan tanggal 27. 27 sampai 28 September kemarin ya. Acara itu. Nah, jadi pertemuan dengan
apa namanya artis Jepang itu ya ceritanya dari situ berawal. Nah, dia respon ke saya juga lebih respon ke dia, sudah kita jalan sama-sama. Yang jadi kendala kemarin jarak, karena dia harus datang ke Indonesia dulu untuk recording take vokalnya, syuting video klipnya. Kebetulan video klipnya kita ngambil gambar di Anjungan Pantai Losari. Iya. Jadi nanti di sana lagi tanggal 17, 18, 19 kalau ada acara, saya lagi yang ambil gambarnya di sana. Oh, keren-keren. Nah, jadi orang Jepang syutingnya di Indonesia, di Makassar. Nah, orang Indonesianya syuting di Tokyo. Keren. Terus ini maksudnya bagaimana kemudian filosofi Sakura Tercinta ini, Kak? Ini kan menyatukan dua negara atau persahabatan dua negara atau kayak gimana sebenarnya? Jadi kisah dalam lagu ini lebih kepada seseorang yang saling merindukan. Seseorang yang berbeda negara. Ya. Terus saling pandang pertama, terus ada rasa cinta, rasa sayang juga. Rasa itu muncul ketika mereka bertemu, tapi mereka terkendala dengan jarak. Saling merindukan tapi jauh. Pada akhirnya si laki-laki yang ceritanya dalam lagu ini orang Jepang datang ke Indonesia, ya ketemu dengan sosok seorang perempuan yang ayu dari Indonesia, dari Makassar. Jadi filosofi Sakura itu kan yang saya pelajari, Sakura itu bersemi di musim semi kan, musim semi. Dan satu-satunya musim di Jepang itu yang cuma sebulan, yaitu musim semi itu. Sakura itu cepat gugurnya, dalam sebulan dia sudah gugur, ya kan? Nah, jadi kita ambil filosofi dari situ, makanya diberi judul Sakura Tercinta. Jadi seorang perempuan yang pergi sebentar, tapi dia akan kembali lagi. Itu ceritanya. Jadi saling merindukan di antara sebuah lagu. Inilah lagu yang paling membuat saya agak tantangan sebenarnya. Tantangan terbesar selama saya menciptakan sebuah lagu. Ini. Dan ada beberapa lagu yang disodorkan. Ternyata lagu ini yang menjadi perhatian di pihak musisi di sana, di Jepang sana. Karena saya dengar, saya mempelajari notasi lagu Jepang itu ada memang kemiripan dengan lagu-lagu Makassar. Sepanjang yang saya amati di channel YouTube orang-orang Jepang itu, saya melihat mereka buat notasi hampir sama dengan notasi lagu Makassar. Jadi mungkin karena familiar di kuping mereka, makanya lagu ini yang dipilih untuk dijadikan lagu dua bahasa. Gitu. Ya alhamdulillah juga saya yang terpilih untuk mewakili teman-teman semua Kota Makassar untuk memperdengarkan lagu daerah Makassar di sana. Kebetulan saya yang mungkin diamanahkan, banyak artis teman-teman lain, tapi mungkin saya yang diberi jalan untuk itu. Jadi ciri khasnya ada di mana nih, Deng Rola? Apakah di liriknya, atau notasinya, atau ritmenya, atau harmonisasinya, atau dari mana? Dari segi mana nih yang menjadi ciri khas dari Sakura Tercinta ini? Yang menjadi ciri khas dari Sakura Tercinta itu ya bahasanya. Karena Indonesia bahasa dengan Jepang. Ya, jadi ada di situ kalimat yang masuk, Darenimo Jamawa Dekinai, tak ada yang bisa menghalangi percintaan kita. Asik. Lantas harapannya untuk penerimaan generasi muda nih ya, kalau menyoal cinta-cinta atau percintaan itu bagaimana, Deng Rola? Dalam lagu? Iya, khususnya lagu Sakura Tercinta ini. Harapan saya buat anak-anak muda ya, kalau bisa jangan cuma fokus di di lagu-lagu yang kan lagu Timur sekarang lagi nge-hype. Iya benar. Jadi mudah-mudahan dengan adanya jalan ini lagu Makassar juga bisa terdengar di daerah lain, seperti lagu-lagu yang, karena ini tantangan buat kita, tantangan buat saya dan teman-teman musisi lain, ya kan?
Nah, bagaimana caranya lagu Makassar? Nah, ya minimal bisa sama seperti lagu-lagu yang lagi hit sekarang ini, lagi viral sekarang ini, ya kan? Jadi ini tanggung jawab saya, tanggung jawab kita bersama. Makassar ini kita abadikan melalui lagu. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman yang baru berkarya di lagu Makassar bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Ya harapan terbesar saya itu, karena saya punya rasa tanggung jawab besar. Saya sudah betul-betul berkarya 30 tahun lebih. Ingin sekali semasa sepeninggal saya nanti saya akan bahagia meninggalkan dunia ini ketika nanti sudah saatnya tiba. Saya akan berbahagia ketika lagu-lagu Makassar bisa lebih baik dari yang sekarang. Karena saya pernah merasakan menjadi seperti anak-anak yang lain waktu Iwan Tompo masih hidup, almarhum Ancila Ricci masih hidup. Saya ikut sama mereka, nimba ilmunya. Bahkan saya pernah mimpi loh itu. Mimpi almarhum Iwan Tompo, mimpi almarhum Ancila Ricci. Mungkin mereka berdua almarhum berkata, kamu memberi pesan. Iya, kenapa kamu kamu punya tanggung jawab di sini, harus menjaga budaya ini. Itu karena memang pernah terjadi kan, ada beberapa anak-anak muda yang bikin lagu terus tatanan bahasanya jorok, bagus ya. Di situ kita sempat ini juga sama anak-anak itu, jadi kita memberikan edukasi pelajaran bahwasanya bahasa lagu beda, bahasa sehari-hari itu beda, jangan disamakan. Itu bukan tidak boleh, tapi kan ada struktur yang harus diikuti gitu. Ibarat sebuah songkok itu ditaruh di kepala, sepatu ditaruh di kaki, jangan dibalik. Kalau dibalik itu bahaya. Nah, gitu, seperti itu. Baik, ini kan kalau dari tema kita hari ini, Deng Rola, kisah kemudian hingga adanya single Sakura Tercinta, kabarnya kan penulisannya Deng Rola kemudian juga dengan artis Jepang tersebut, Koki Ota. Oke, nah, ini masing-masing punya ada peran nih. Nah, cara komunikasinya itu bagaimana nih? Ada lirik yang mesti diubah, ada diksi yang mesti diganti mungkin. Itu pasti ada melalui proses itu kan? Itu yang lucu kemarin, karena ada memang yang translator yang paham dua bahasa kan. Jadi komunikasinya juga agak lancar sih melalui terjemahan di handphone itu. Jadi yang bikin kemarin sempat kan si Koki Ota itu datang ke Makassar 1 hari. Jadi saya bilang kalau mau cepat selesai proses rekamannya, mau cepat selesai, dia yang harus datang ke sini. Nah, datang ke sini sehari, kita proses rekaman, ya, besoknya kita ambil gambar, ya selesailah sudah. Sampai di sana dia pulang ke Jepang, dia minta lagi ganti lirik. Wah, ini yang bikin saya kelabakan. Tapi alhamdulillah semua prosesnya berjalan lancar tanpa kendala, karena saya berpikir begini, untuk apa mempersulit sesuatu yang bisa kita kerjakan, ya kan? Jadi alhamdulillah sekali respon peran dia itu, Koki Ota itu sangat besar sekali, terutama peran seorang Lisa Heriati yang memproduksi kami. Dia itu produser kami yang sangat luar biasa. Dia itu orang Makassar yang peduli dengan budaya lagu Makassar, maka sampai ini terjadi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Lisa Heriati yang telah memfasilitasi semua. Pokoknya saya ini seperti seperti anak bayi. Seperti anak bayi yang diurus tetembengnya segala macam. Alhamdulillah ketemu dengan orang-orang baik, dikelilingi dengan orang-orang baik. Tanpa Lisa Heriati juga ini tidak akan berjalan. Karena kan segala sesuatu kan butuh support juga. Support, ya kan. Jadi mudah-mudahan sukses lah. Mohon doanya semua itu. Mohon doanya semua, karena yang akan saya bawa ke sana bukan kebanggaan buat saya pribadi, kebanggaan buat Kota Makassar, kebanggaan buat seluruh seniman, seluruh musisi yang ada di Makassar. Makassarku, Makassar kita semua. Gitu.
Jadi dampak yang kemudian diharapkan oleh Dengrola bersama musisi dari Jepang tersebut terhadap mungkin jembatan budaya nih antara Jepang dan Indonesia, seperti apa yang kemudian mau disampaikan nih? Berharapnya seperti apa antara kalau berbicara tentang budaya? Saya berharap dengan adanya perjalanan ini, lagu antara Indonesia dan Jepang, karena sekarang Makassar sudah mulai dibincangkan di sana. Karena selama ini yang ketahuan di sana itu cuma Jawa, Jakarta, Bali, Sunda, ya kan. Nah, ini sekarang giliran Makassar sudah apa sih itu Makassar? Seperti apa sih itu kota Makassar? Seperti apa sih itu lagu Makassar? Konon menurut Ibu Lisa Haryati di sana sudah pada diperbincangkan, makanya saya sudah fitting pakaian apa segala macam. Wajib saya menggunakan pakaian dalam ketika tampil nanti harus budaya adat Makassar. Gitu. Dan harapan saya orang-orang sana mau datang ke Makassar untuk berwisata. Betul. Itu karena orang di sana bertanya, di Makassar itu ada apa aja yang bikin asik di sana, apa aja yang bisa bikin kita senang di sana. Ya, harapan saya itu orang-orang di sana kan turis-turis wisatawan asing itu kan agak kurang yang dari Jepang ke sini, lebih banyak dia ke Bali, lebih banyak dia ke Jakarta. Dan itu harapan terbesar saya, mudah-mudahan wisatawan-wisatawan dari Jepang itu mau datang ke Makassar dengan adanya event dan lagu Makassar, penampilan dari Dengrola di Jepang sana. Jadi mungkin juga Dengrola bisa memperkenalkan pariwisata, gastronomi atau kuliner yang ada di Kota Makassar, ataupun juga yang berada di sekitar Kota Makassar nih. Mungkin bisa jalan-jalan ke Kabupaten Maros, Pangkep dan sebagainya. Iya, dan saya upayakan saya harus mempromosikan itu. Baik. Sebelum kita closing, Dengrola, 2 pertanyaan penting terakhir. Siapa inspirasinya Dengrola? Kemudian lagu Dengrola yang sangat berkesan hingga saat ini. Inspirasi dalam hal sosok. Kalau inspirasi itu, yang inspirasi saya itu almarhum Iwan Tompo dan Ancila Ricci. Sebenarnya semua inspirasi buat saya. Kalau berbicara masalah sosok ya, ada Hamsan Marliat, siapa lagi, Murtini Soeharto. Itu zaman saya masih kecil, saya memang suka menyaksikan. Dan alhamdulillah saya dapat tiga zaman. Zamannya Hamsan Marliat, zamannya Iwan Tompo, zaman Jensi sekarang masih dapat. Itu satu kesyukuran buat saya. Jadi kalau berbicara inspirasi, ya mereka itulah yang menginspirasi saya sampai hari ini saya ada di titik ini. Terus apa tadi pertanyaan kemudian kedua? Pertanyaan terakhir menyoal lagu atau karya yang diciptakan oleh Dengrola kemudian masih berkesan hingga saat ini. Lagu yang pertama yang saya ciptakan tahun 89 itu Bisa Yang Tamat Tamparang sampai saat ini. Itu bermakna apa tuh Pak? Bermakna karena waktu ibu saya meninggal. Pas ibu saya wafat tahun 89, saya tulislah Bisa Yang Tamat Tamparang itu dengan sebuah kata kiasan. Karena sebaik-baiknya syair lagu itu yang mengandung makna kata kiasan. Jadi seperti Al-Quran dikaji dulu. Apa sih makna dalam lagu ini? Bisa Yang Tamat Tamparang. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih sering di request orang, sering diminta orang, dan orang mengatakan, bukan kata saya ya, orang mengatakan, teman-teman mengatakan Bisa Yang Tamat Tamparang ini sudah jadi lagu yang abadi. Karena memang dipopulerkan oleh beberapa penyanyi-penyanyi terdahulu, dan sampai saat ini sudah berapa tahun itu ya, puluhan tahun ya. Itu lagu yang paling berkesan dan yang paling tidak bisa lepas. Memorable. Ketika orang lagi karaokean di luar sana terus saya dengar, pasti ingatan saya langsung ke ibu saya. Karena lagu itu saya ciptakan, saya tulis memang dalam kondisi ibu saya habis dimakamkan, malamnya saya tulis, ngalir begitu saja.
tidak ada kendala. Karena kadang lagu itu ketika kita mencari tidak ketemu. Kadang juga tidak kita cari tapi ada ilham. Betul. Pasti dapat. Tiba-tiba datang. Pasti tiba-tiba datang. Banyak lagu yang saya ciptakan dan ya alhamdulillah pernah populer. Tapi di lagu satu itu, Bisa Taman Parang, itu sudah seperti menjadi bagian dari diri saya. Boleh minta sedikit Apa itu? Lirik yang paling disukai oleh Deng Rola pada lagu tersebut? Oh ya, jadi liriknya begini. Sadia sanggeng kurungka nakatwo lobangi ritala satna tulisaro ngamaseyang. Pokoknya di lagu itu mulai dari bait 1 sampai bait akhir saya tidak bisa memilah-milah, semua Yang terbaik. saya yang terbaik. Dan ada satu permintaan saya di bait terakhir, bahwasanya ya Tuhan tolong masukkan ibu saya ke dalam surgamu. Itu yang paling, karena lagu itu mengandung doa seorang anak kepada Tuhan agar supaya ibunya bisa mendapatkan tempat yang terbaik. Oh, ya ilahi karayengku pamupura yang dosana anjo maku paimpur surga. Paham nggak? Paham. Karena tadi sudah kasih tahu ya artinya. Oke, Deng Rola, terima kasih atas sedikit senandung yang diperdengarkan kepada kita. Terakhir mungkin izin Deng Rola untuk Sakura Tercinta. Sakura. Iya, boleh spill sedikit. Mau di spill lirik Indonesianya atau lirik Jepangnya? Wah, bisa dua-duanya ya? Oh, keren sekali. Iya. Jadi lirik Indonesianya itu seperti ini. Datanglah hai sayangku, ingin kulukiskan cerita dari angin pantai Losari, deru ombak menjadi saksi, cinta kita kan menyatu, kekasih hatiku. Kalau Jepangnya begini. Darenimo jamawa dekinai shinjiteru soyo watashi wa. Itu aja sudah. Tepuk tangan dong untuk Deng Rola. Terima kasih Deng Rola sudah memperdengarkan kita sedikit lirik-lirik atau bait dari Sakura Tercinta ini. Kita doakan juga semoga Sakura Tercinta ini bisa kemudian diterima oleh seluruh masyarakat, bisa dikenal juga lebih luas lagi, bukan hanya di skala Makassar saja, tapi bahkan di seluruh Indonesia dan juga secara skala internasional. Iya, itu harapan kita. Iya, mungkin ada penyampaian yang mau disampaikan Deng Rola dan belum sempat Vio tanyakan, Deng Rola? Saya hanya ingin menyampaikan pesan. Baik. Pesan moral kepada adik-adik semua, khusus yang memulai karir di lagu daerah Makassar, bahwasanya jagalah tatanan bahasamu di dalam sebuah lagu yang kalian ciptakan. Jangan mempermainkan lagu Makassar dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas, karena lagu Makassar itu adalah budaya. Kenapa lagu Makassar menjadi sebuah budaya? Karena bahasanya yang unik, lagunya yang enak. Jadi pesan saya terakhir kepada adik-adik yang berkarya, memulai karya, ingin menjadi seorang seniman, musisi, terutama pencipta lagu, itu harapan saya, jaga bahasamu di dalam sebuah lirik lagumu. Itu. Baik, terima kasih Deng Rola. Boleh tepuk tangannya dong, semangat. Terima kasih banyak Deng Rola. Kita doakan sukses untuk kegiatannya di tanggal 18 Oktober 2025 ini, khususnya yang akan berlangsung di Jepang. Dan kita juga sudah melihat tadi cuplikan ketika Deng Rola tampil di tanggal 27 hingga 28 September kemarin nih. Dan semoga kita doakan juga sukses, sehat selalu yang paling penting juga Deng Rola ya. Sukses juga buat Tribuners semua,
Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan, amin. Amin, ya Sukses rabbal juga, alamin. sehat buat dia. Terima kasih, Denrola. Ya, terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program ngobrol virtual kita di edisi Jumat 3 Oktober 2025. Semoga informasi yang kita bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga paling penting adalah melestarikan budaya kita sendiri, bahasa Makassar, khususnya bagi masyarakat yang ada di Kota Makassar. Dan jangan lupa perkenalkan juga Sakura tercinta untuk teman-teman ataupun juga kolega, kerabat terdekatnya untuk bisa dengarkan secara langsung, bisa di platform YouTube atau Spotify nih, Kak? Spotify tanggal 9. Oke, tanggal 9 nanti silakan nantikan di platform Spotify. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode atau juga program berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.